Pembahasan kali ini berjudul murid asli versus murid palsu. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati? Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu motivasi terdalam setiap hati kita. Mengikuti sebuah pemuritan atau menjalani aktivitas sebagai seorang murid pada dasarnya tidak membuat kita secara otomatis dapat dikatakan sebagai murid yang sungguh-sungguh atau murid yang sejati. Sama seperti bersekolah. Bersekolah tidak membuat kita menjadi seorang murid hanya karena kita secara status formal terdaftar di dalam satu lembaga pendidikan atau sekolah. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita memenuhi syarat bagi seorang yang benar-benar layak disebut sebagai seorang murid. Dari sinilah maka ada istilah murid palsu atau murid gadungan. Kelihatannya sih seperti murid, tapi ciri-ciri, sikap, dan kelakuannya tidak menunjukkan sebagai pribadi seorang murid yang sejati. Setidaknya kita harus memiliki 4 karakteristik atau ciri-ciri seorang murid sejati kalau ingin dikatakan sebagai murid Kristus yang asli. Ciri yang pertama, haus mengejar. Di dalam Markus 4 ayat 10, di sana dikatakan, ketika Yesus pergi sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Perumpamaan Yesus pada waktu itu memang sukar untuk dimengerti. Tetapi uniknya, hanya murid-murid Yesus yang mengejar, yang berinisiatif untuk mencari tahu maksud dari perumpamaan itu. Disinilah kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa rahasia kerajaan Allah itu hanya dinyatakan kepada murid. Tentu murid yang haus dan mengejar. Jadi sudah sewajarnya, sudah seharusnya murid itulah yang mengejar gurunya, bukan sebaliknya. Ciri atau karakteristik yang kedua, memiliki sikap hati untuk mau dibentuk. Jika kita membaca Matius 19, pastilah kita sudah mendengar kisah tentang orang muda kaya. Singkat cerita, orang muda kaya ini mendatangi Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan ingin bertanya dan ingin belajar. Secara tidak langsung, orang muda kaya tersebut merasa sudah hebat karena sudah melakukan 10 hukum Taurat. Sehingga ia merasa dirinya layak menjadi lingkaran satunya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya orang muda kaya itu mendatangi Yesus dengan arogansi, dengan kesombongannya. Ia merasa sudah berhasil, merasa sudah memiliki prestasi, dan merasa layak disejajarkan dengan ke-12 murid Yesus. Padahal seorang murid yang sejati adalah pribadi yang siap untuk dibentuk, pribadi yang rendah hati. Ia juga tidak membawa-bawa arogansi, tapi melainkan memiliki sikap yang siap untuk diajar. Ciri atau karakteristik yang ketiga, siap untuk terbuka. Murid yang sejati memiliki keterbukaan terhadap gurunya. Pemuritan tanpa keterbukaan dan rasa saling percaya tidak akan memberikan pertumbuhan rohani yang maksimal. Memang keterbukaan itu tidak mudah karena kita sedang memperlihatkan sisi-sisi lemah kita. Tetapi justru inilah sebuah langkah pertumbuhan yang harus kita jalani. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang keempat, melakukan apa yang guru ajarkan kepada murid. Inilah ciri karakteristik yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang murid yang sejati. Murid yang sejati melakukan
apa yang gurunya ajarkan kepada muridnya. Banyak orang yang hanya menikmati pengajaran gurunya tetapi malas untuk melakukan apa yang gurunya ajarkan. Maka karena itu, seorang murid yang sejati adalah orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang berjanji untuk melakukan, suka atau tidak suka, apa yang mereka sudah terima dari gurunya. Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15 di sana dikatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Maka mari kita berjuang untuk bisa betul-betul diakui sebagai murid yang sejati. Tuhan Yesus